Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kajian rutin di KAFI yang ke-6. Sebelum dimulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakumullah atas kehadiran Ustadz Rahman yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Kemudian para pembina, ya, staf dan juga pengurus dari yayasan dan sekolah. Yang pertama Sekolah Fitrah Semesta Jati Asih Bekasi, kemudian MIMHA Bandung, dan ada yang baru nih dari teman-teman di Darul Ihsan Islamic Boarding School, ya, tips Banjarbaru, Masya Allah, ahlan wa sahlan gitu. Kemudian mohon doa dari Ustadz dan juga teman-teman. Sekolah kita itu kemarin bersebelahan dengan banjir yang ada di Bekasi, ya, yang cukup parah, yaitu di PGP dan Kemang IV, sehingga sempat menjadi posko juga di depan kita. Mohon doanya supaya yang terdampak itu dimudahkan sehingga dapat kembali menjalani kehidupan selanjutnya dengan jauh lebih baik gitu. Nah, sebelum dimulai seperti biasa akan saya bacakan peraturan untuk di Zoom, yaitu yang pertama untuk mic di mute, ya, kecuali nanti kita kalau mau ada yang bertanya. Kemudian yang kedua, buka kamera atau video jika memang internetnya lancar. Kalau internetnya teman-teman agak-agak Lola, ya gitu ya, loadingnya lama, sebaiknya ditutup juga tidak masalah supaya terdengar dengan jelas suaranya. Kemudian bagaimana kalau bertanya, nanti ada dua pilihan. Yang pertama lewat langsung, ya, raise hand, atau bertanya di chat, atau juga kalau malu bisa lewat jalur pribadi ke saya juga bisa. Kemudian jika ingin mengingatkan lewat chat, ya. Jadi misalnya ada suara Ustadz kurang jelas dan sebagainya, bisa lewat chat. Kemudian menjaga sopan santun, misalnya tidak mencoret-coret dan sebagainya. Nah, presensinya monggo sesuai dengan lembaga masing-masing, karena ini juga dari ada yang umum, jadi silahkan bisa di sini, atau di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian untuk juara review KAFI 4 yaitu Umu Ahza, ya, nilainya dapat 70% yang benar dengan skor 4.530. Kemudian diikuti Ibu Yuliana, ini udah 3 kali, ya, Ibu Yuli ini rekor nih, 3 kali masuk di top 5. Kemudian Ibu Ira, dan ini juga luar biasa, Pak Ilyas menyeruak ke top 5, dan Ibu Nurul. Ini mungkin karena sebagian teman-teman lupa untuk ikut acara. Untuk hadiah KAFI 3 bisa diambil pekan depan di Ibu Puput. Nah, untuk karena Umu Haja istri saya tidak mendapatkan hadiah, maka digeser ke Miss Nur yang urutan ke-6. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, tetap saya kenalkan pembicara kita karena memang ada yang dari umum, jadi saya izin memperkenalkan dulu. Yang akan mengisi hari ini adalah Dr. Haji Muhammad Rahman LCMA. Beliau pengalamannya luar biasa, ya, bisa dibaca sendiri. Salah satunya adalah pengurus pusat dakwah dan perbaikan akhlak bangsa, ya, PDBAB MUI Pusat. Kemudian pengasuh pesantren Al-Talaqi Cilengsi, dosen agama Islam di Universitas Bagri, dan direktur Wasatiyah Institute.
untuk sebagai dai sudah terstandarisasi ya, dari Majelis Dakwah Ulama Indonesia Pusat. Demikian. Nah, sebelum dimulai saya sampaikan sedikit mungkin untuk hari ini kita agak berbeda dengan di kajian seperti biasanya. Kalau biasanya kurang lebih 1,5 jam. Nah, ini karena bulan Ramadan yang namanya Ustaz kan juga haus-haus tuh kalau banyak bicara nanti kasihan beliau, makanya kemarin saya menyampaikan Ustadz tidak usah terlalu lama, tidak apa-apa, karena memang ini bulan Ramadan supaya nanti Ustadz tetap bugar. Baik, tadi sudah dimulai dengan bacaan basmalah, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya apa yang akan kita kerjakan pagi hari ini berkah bermanfaat bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Amin. Kepada Ustadz Rahman kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian kafi yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bernafas kepada kita, itu bukan tanpa tujuan, tetapi tujuannya agar kita sebagai hamba-hambanya yang beriman senantiasa terobsesi, senantiasa punya semangat untuk melipat gandakan amal-amal kita, untuk semakin memperbanyak bekal, karena kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa perjalanan kita itu sangat-sangat panjang. Dan sekarang kita baru berada pada terminal yang ketiga, transit pada terminal yang ketiga, yaitu di alam dunia. Dan cepat atau lambat pasti kita akan meninggalkan dunia ini menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen kepada kita, yaitu puasa, agar dengan puasa itu kita semuanya bisa membekali diri kita dengan ketakwaan, karena ketakwaan inilah yang menjadi sebaik-baiknya bekal kita menuju alam akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, semoga hadirnya kita dalam majelis ini, walaupun majelis online, semoga kita hadirnya dalam majelis ini Allah memberikan sakinah kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya, dan semoga pula majelis ini menjadi majelis yang kelak akan menjadi pemberat amal-amal kita saat di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi dikatakan oleh Kak Sinyo, ya saya ikut aja ya, kalau enggak waktunya sebentar lah ya. Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian kita pada kesempatan ini adalah Ramadan dan etos kerja. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mentadaburi surat Al-Anfal ayat 11. Nanti kita tadaburi bareng-bareng ya. Tapi sebelum tadabur, saya ingin kasih pengantar dulu ya. Bapak dan Ibu sekalian, apa korelasi antara Ramadan dengan etos kerja? Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kewajiban puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Madinah selama 2 tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa, yaitu dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya insya Allah kita hafal semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin melaksanakan puasa kurang lebih 16 hari, maka saat itulah turun perintah untuk berperang. Bayangkan, jihad pertama atau perang pertama, yaitu perang Badar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Apa hubungan, apa relasi antara puasa Ramadan dengan jihad? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, tentu para sahabat itu akan merasa ada keraguan ya. Dalam hati mereka ada keraguan, apakah mereka ya akan memenangkan pertempuran di perang Badar. Ya. Jadi para sahabat itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai manusia biasa itu bertanya-tanya, benarkah kita ini akan melawan 1000 pasukan yang senjatanya sangat lengkap, sementara para sahabat itu hanya jumlahnya 313 orang akan melawan 1000 orang. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang kepada para sahabat, kepada Nabi dan para sahabatnya, terlebih dahulu sebelum perang itu Allah membekali puasa dulu. Allah Subhanahu wa taala membekali dengan kekuatan ruhiyah yang luar biasa. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Sudah digembleng selama kurang lebih 2 pekan. Ya, 16 hari itu kan 2 pekan lebih. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, walaupun para sahabat itu sudah berpuasa 16 hari, sebagai manusia biasa, sebagaimana tadi saya katakan, mereka tetap ada rasa
khawatir jangan-jangan kita ini tidak bisa menang melawan musuh-musuh Islam pada waktu itu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sakinah kolbiyah kepada para sahabatnya. Allah ingin memberikan sakinah kolbiyah kepada hamba-hambanya. Ya. Yaitu diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ya. Surat Al-Anfal ayat 11. Saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rizzas syaitan waliyarbita 'ala qulubihim wa yusabbita bihil aqdam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat yang sudah digembleng berpuasa 16 hari, mereka kan ya, pada malam 17 itu pasti para sahabat itu mereka berpikir, kira-kira besok ini kita memenangkan perang Badar nggak sih? Ada rasa keraguan, ya, ada rasa keraguan, ada skeptis. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemantapan jiwa, sakinah kolbiyah kepada para sahabatnya, sehingga sebelum terjadi perang Badar, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum terjadi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk. Kan kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, secara secara batin kita, kalau kita misalkan besok hari akan menghadapi perang, pasti ya kita sebagai manusia biasa itu kita nggak bisa tidur. Pasti kita tidak bisa tidur. Tapi ketika secara nalar manusia, ya, sahabat-sahabat itu tidak bisa tidur karena mereka terbayang-bayangi oleh perang yang akan mereka lakukan pada esokan harinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk yang luar biasa. Iz yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada para sahabatnya, kepada hamba-hambanya maksudnya. Amanatam minhu. Amanatam minhu. Untuk memberikan rasa ketenangan kepada hamba-hamba. Jadi di saat para sahabat itu sedang memikirkan ya perang yang akan mereka lakukan pada keesokan harinya, Masya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk yang luar biasa. Menurut para mufassir Bapak dan Ibu sekalian, pada malam itu semua sahabat Nabi itu tertidur semuanya. Jumlah sahabat yang 313 itu dalam riwayat semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa tenang kepada mereka. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ketika para sahabat itu sedang tertidur,
hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tidur. Malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Beliau berdoa, ya Allah, kalau seandainya kami kalah dalam perang Badar ini, maka tidak ada dari hamba-hambamu yang akan menyembahmu. Oleh karenanya, ya Allah, berilah pertolongan kepada kami semuanya. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ketika para sahabat itu sedang tertidur, dalam riwayat yang sangat terkenal, mayoritas para sahabat itu bermimpi basah. Jadi ketika para sahabat itu tertidur, mereka mayoritas bermimpi ketemu para bidadari. Ya, bermimpi, mimpi basah di sini maksudnya. Para ulama yang lain mengatakan bukan mayoritas, tetapi semua sahabat yang akan mengikuti perang Badar itu diberikan karunia berupa mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika para sahabat itu diberikan karunia mimpi untuk memberikan ketenangan kepada mereka, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Ketika para sahabat sedang dalam kondisi junub karena mereka bermimpi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka liyutahhirakum bihi, agar mereka bisa bersuci, agar mereka bisa mandi junub, bisa mandi wajib. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa membayangkan sebelumnya sahabat itu dalam kondisi, dalam tanda kutip, ada rasa keraguan apakah mereka akan memenangkan pertempuran pada perang Badar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada mereka berpuasa, ya. Pertama Allah memberikan puasa kepada mereka sehingga kekuatan spiritualnya mantap. Nah, ketika mereka masih ada keraguan, ya, masih ada pesimistik akan kemenangan mereka, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka dalam mimpi mereka, dalam tidur mereka bermimpi secara kolektif Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika mereka bermimpi basah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka agar mereka bisa bersuci. Nah, ketika mereka sudah bersuci, wa yuzhiba ankum rijzas syaiton. Wa yuzhiba ankum rijzas syaiton. Nah, dengan adanya ketenangan jiwa atau dikenal dengan sakinah qalbiyah, itu akan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu. Maksudnya gangguan-gangguan setan ini adalah rasa pesimis akan kemenangan. Rasa pesimis akan kemenangan. Ketika mereka sudah hilang pesimisnya, ketika para sahabat itu sudah hilang rasa pesimisnya, Allah menguatkan hati-hati mereka. Allah menguatkan rasa optimis di antara hati para sahabat. Waliyarbitu ala qulubikum. Waliyarbitu ala qulubikum. Allah menguatkan ikatan hati di antara para sahabat. Maksudnya Allah memberikan rasa optimis bahwa mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Wa yusabbita bihil aqdam,
Dengan demikian kaki mereka menjadi kuat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari surat Al-Anfal ayat 11 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, maka Allah memberikan instrumen yang dahsyat untuk memenangkan sebuah pertempuran. Dan ternyata instrumen yang dahsyat itu bernama puasa. Karena ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, itu spiritualnya sangat tinggi. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kemenangan-kemenangan dalam sejarah Islam, ya, kemenangan-kemenangan dalam sejarah Islam atau futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh generasi terdahulu dari kalangan umat Islam, itu banyak terjadi pada bulan Ramadan. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini atau puasa yang Allah wajibkan kepada kita, itu harus menambah etos kerja kita. Kalau para sahabat itu, ya, ketika berpuasa, mereka diberikan kewajiban untuk berperang, maka kita juga dalam kondisi sekarang ini pada hakikatnya kita berperang, terutama berperang melawan diri kita. Berperang melawan hawa nafsu, agar hawa nafsu kita itu tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, mestinya puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak mengurangi etos kerja kita. Justru saat puasa itulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun Ramadan ini adalah syahrul ruhiyah, bulannya untuk meningkatkan spiritual kita, ruhiyah kita, tapi bukan berarti kita libur dari kegiatan-kegiatan yang lain. Karena Islam ini ajaran yang luar biasa yang menjadikan semua ucapan manusia, menjadikan semua pemikiran manusia, menjadikan semua tindakan manusia selama itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dijadikan sebagai instrumen kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ada kabar gembira dari hadis Nabi bahwa inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Artinya ketika kita dalam kondisi bekerja, dalam kondisi berpuasa, kita yakin itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Jadi, pahala itu semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan sesuatu yang sangat berat tantangannya. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan pujian kepada hamba-hambanya ketika di musim dingin. Mungkin di sini nggak ada musim dingin ya. Kalau di Arab, tempat-tempat lain itu musim dingin ya. Ketika di musim dingin, Nabi memberikan pujian kepada orang-orang yang tetap menyempurnakan wudhunya. Orang-orang yang menyempurnakan wudhunya. Karena biasanya kalau udah dalam kondisi dingin, itu kan kita malas wudhu. Tapi kalau sekarang kan bisa diatasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada air pemanas sekarang ini. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Ya. Kalau sekarang, ya itu sudah ada air pemanas. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus meyakini kaidah tersebut bahwa semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian yang berat kepada kita, ya, memberikan tantangan-tantangan yang berat kepada kita dan kita tetap
ya, menjadikannya sebagai instrumen kita untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan, maka yakinlah pahala Allah semakin besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa mengambil faedah atau pelajaran dari surat Al-Anfal ayat 11 bahwa ternyata puasa itu bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah bagi orang-orang yang beriman untuk semakin meningkatkan etos kerja mereka. Dan etos kerjanya itu saat itu berperang, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya kalau sekarang kita ngantor itu kan ada apa, ada pendingin ya, ada banyak fasilitas-fasilitas yang lain. Tapi saat itu dalam kondisi berperang dan itu dalam kondisi musim panas, Bapak dan Ibu sekalian. Karena Ramadan itu kan artinya panas kan. Ramadan itu artinya panas. Bayangkan ya, pada musim panas Allah wajibkan perang kepada mereka yang sebelumnya ya, sebelum berperang itu Allah memberikan semacam stimulus ya, semacam trigger untuk menguatkan hubungan para sahabat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semaksimal mungkin sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada hamba-hambanya ketika hamba itu senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali pernah merasakan ujian-ujian ya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin kita sudah mencari solusi, udah merasa mentok, tiba-tiba ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan seperti itu. Begitu juga ya, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi pekerjaan yang nampak berat, ya, maka salah satunya ya itu adalah dengan penguatan spiritual, ya, penguatan spiritual. Karena dengan kekuatan spiritual itu akan membantu kita, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dunia ini kita lakukan secara profesional dan secara berkualitas. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, ya. Artinya puasa ini jangan sampai kita membuat kita semakin banyak tidur. Walaupun perlu ya, perlu kita tidur silahkan ya. Karena ketika kita tidur dan kita niatkan untuk memperkuat ibadah kita yang lain, itu ibadah. Jadi tidur itu tidak ibadah kalau tidak diniatkan ibadah. Tapi tidur itu akan menjadi ibadah ketika kita niatkan untuk memperkuat ibadah-ibadah kita di malam hari. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian jam 11 atau jam 1 ada waktu istirahat tempat kerjanya itu, silahkan gunakan istirahat. Niatkan supaya memperkuat ibadah-ibadah yang lain. Itulah tidur yang ibadah. Jadi kalau yang selama ini misalkan ada hadis-hadis yang beredar itu kan, tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya tambahkan, tidurnya orang yang berpuasa yang diniatkan untuk menguatkan ibadah-ibadah yang lainnya, itulah ibadah. Ya. Jangan nanti dengan alasan tidurnya orang puasa itu ibadah, akhirnya dari subuh ini sebenarnya enak tidur ya, Bapak Ibu sekalian, ngantuk kan? Sekarang pasti ngantuk nih. Ya, kita diuji ya. Kita diuji nih habis subuh ini ngantuk berat. Ya, semua merasakan. Ya, semua merasakan ngantuk. Ngantuk yang luar biasa. Tapi kalau kita punya kekuatan tekad, di antaranya mungkin dengan ya, jalan kaki ya, jalan kaki keluar rumah, habis ini bisa jalan kaki 15 menit ya, tanpa sandal, itu lebih bagus ya. Itu insya Allah akan membuat kita semakin bugar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian kajian singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, ada teman-teman baik yang langsung maupun lewat pribadi. Sebelum mungkin teman-teman ada yang bertanya, saya ingin tanya Tat, apakah ada hubungannya ya antara kebiasaan kita misalnya puasa Senin Kemis dan sebagainya dengan di puasa Ramadan ini? Karena beberapa dari kita misalnya ketika puasa Ramadan itu kayak ada pola yang kemudian berubah gitu, kayak misalnya yang harusnya biasanya rajin terus ini kayak jadi bermalas-malas gitu. Nah, itu apakah ada hubungannya ya dengan kebiasaan misalnya kita kalau yang udah terbiasa puasa Senin Kemis atau bahkan puasa Daud ya biasa aja gitu. Kita Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pertama mindset kita harus kita rubah dulu ya. Jadi mindset kita tentang puasa ini adalah bukan untuk melemahkan fisik kita. Ya, mungkin di awal-awal bagi yang tidak biasa puasa, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari itu terasa lemes kan. Tapi 4 hari, 5 hari sudah biasa kan. Artinya tubuh kita sudah adaptasi dengan kondisi kita yang sedang berpuasa. Ya sebenarnya itu tergantung kepada mindset kita. Ya misalkan contoh sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pagi ini nggak ada kegiatan, ya nggak ada target, nggak ada planning, pasti kita ngantuk. Tapi karena kita sekarang sudah punya mindset, saya sekarang harus ikut kajian, maka kita punya semangat. Itu lagi-lagi tergantung mindset kita, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya, puasa ini jangan sampai merubah mindset kita yang awalnya semangat dalam bekerja, dalam menghasilkan karya-karya terbaik, itu jangan sampai berubah menjadi kontraproduktif. Ya, oleh karenanya di sini, walaupun kita dalam kondisi masyakoh, dalam kondisi capek, dan kita tetap profesional dalam bekerja, Allah justru menambah pahala. Allah justru menambah pahala dari hamba-hambanya yang tetap punya semangat bekerja dalam kondisi yang sulit. Tadi Nabi mengatakan, saya bacakan hadis Nabi, Inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Tergantung ke besarnya tantangan-tantangan hidupnya. Jadi kalau orang lempeng itu biasa-biasa aja biasanya. Artinya kalau kita hidup itu nggak ada tantangan, ibarat emasnya itu belum 24 belum 24 karat ya istilahnya. Emasnya itu masih belum murni ya, belum digembleng, belum digembleng. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang produktif, ya, manusia yang berkualitas, maka kita harus melalui gemblengan-gemblengan ini, ya. Justru puasa ini menyeimbangkan ya kehidupan kita. Karena terkadang dalam hidup itu kita lebih menarget sesuatu yang terkait prestasi-prestasi dunia. Tapi indahnya Islam Bapak dan Ibu sekalian, prestasi dunia itu harus kita niatkan juga untuk ibadah. Sehingga dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, bahkan apapun yang kita ucapkan, jangan sampai keluar dari koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam yang tidak mendikotomikan, yang tidak memisahkan antara dunia dengan ibadah, dunia dengan akhirat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita merubah mindset kita ya, bahwa dengan puasa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan secara kedokteran itu dibuktikan bahwa puasa ini justru menyehatkan kita. Walaupun terkadang menurunkan berat badan ya mungkin ya 1 kilo 2 kilo itu justru bagus itu kan kadang-kadang itu. Tapi secara hakikat puasa itu menambah produktivitas kita dalam bekerja. Jangan sampai berkurang. Ya, itu lagi-lagi tergantung mindset kita, ya, mindset kita bahwa kita dalam kondisi berpuasa tetap harus bekerja secara maksimal. Ya, intinya ya begitu kasihnya. ya baik, ini ada 2 pertanyaan, Tat. Kita batasi ya 2 pertanyaan. Yang satu dari
Bapak Ade Hendra Gunawan, izin bertanya, secara umum Ya, pada saat ini tempat kerja mengurangi beban kerja, sedangkan di zaman Rasulullah memiliki aktivitas berperang yang melebihi beban kerja. Bagaimana pendapat Ustadz dengan fenomena tersebut? Jadi kayak misalnya sejak anak-anak sekolahnya dikurangi gitu dan sebagainya. Nah itu bagaimana kalau pendapat Ustadz eh, berhubungan dengan tadi kisah perang Badar? Tafadhol Ustadz. ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini. Jadi memang dalam Al-Quran dikatakan Bapak dan Ibu sekalian, kalau generasi sahabat itu memang generasi yang terbaik ya, generasi yang terbaik. Jadi kalau apa misalkan dikatakan dalam Al-Quran itu, satu orang itu saat itu bisa mengalahkan 20 kalau nggak salah ya. Ya, generasi mereka itu generasi yang terbaik. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ya karena kita apa ya, kita ini hidupnya ya tidak seperti masa keemasan Islam. Ya, pada masa keemasan Islam itu dulu kan namanya puasa itu ya justru tidak mengurangi etos kerja. Tapi karena kita di sini apa situasi dan kondisinya berbeda, ya, situasi dan kondisi yang berbeda, itu sebenarnya ada penyesuaian-penyesuaian lah ya dari pemerintah atau misalkan dari yayasan terkait terkait apa namanya di lembaga tertentu. Ya, intinya yang menjadi apa namanya yang menjadi pegangan kita adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terpenting yang terpenting jangan sampai dalam diri kita tidak punya semangat untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita ya. Sampai dalam kondisi puasa begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau kita membaca Al-Qur'an itu kan ada perbandingan yang jauh antara generasi sahabat dengan kita. Tapi para ulama memberikan acuan tabasyahu apa tasyabbahu birrijal. Tasyabbahu birrijal. Hendaknya kalian berusaha untuk mencontoh generasi yang terbaik. Fa inna tasyabbuha bihim falah. Karena dengan mencontoh generasi yang terbaik itu ada keuntungan. Artinya walaupun cara kerja kita, walaupun kerja-kerja kita, walaupun perjuangan kita tidak seperti sahabat, paling tidak itu kita punya semangat untuk mencontoh mereka sebatas kemampuan kita. Ya, sebatas kemampuan kita. Jangan sampai kita sebagai umat Islam itu tidak punya obsesi ya, tidak punya obsesi, merasa biasa-biasa saja, itu yang nggak boleh. Tetapi ketika kita berusaha sekuat tenaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Artinya walaupun kita ini tidak bisa mengikuti 100% generasi salafus soleh, generasi yang terbaik, yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, tapi paling tidak kita punya semangat untuk mencontoh mereka, meneladani mereka sebatas kemampuan kita. Sesuai dengan kondisi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai dengan kondisi kita. Karena memang keimanan kita ini ya agak berbeda dengan mereka ya. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, Nabi memberikan semangat kepada kita bahwa manusia-manusia yang terbaik itu dari sisi apa namanya komitmennya kepada agama Islam, yaitu orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersalaman dengan aku, tidak pernah menatap aku, kata Nabi, tapi mereka punya semangat untuk meneladani, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sisi yang lain, kita juga dapat
dapat kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di antara umat Islam yang hidup di akhir zaman ini, mereka tetap berkomitmen untuk menegakkan Islam, berkomitmen untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Yang terpenting kita jangan sampai kehilangan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba. Ya. Itu aja. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Wawan Setiawan. Oh, tadi mirip ya, ini Bapak Ade Hendra Gunawan, ini Bapak Wawan Setiawan. Bagaimana Islam menyeimbangkan antara kewajiban bekerja dan ibadah di bulan Ramadan? Bagaimana cara menjaga agar produktivitas kerja selama bulan Ramadan tanpa mengurangi kekusukan ibadah? Jadi yang pertama, bagaimana Islam menyeimbangkan antara kewajiban bekerja dan ibadah di bulan Ramadan, Pak? Ya. Dan bagaimana cara menjaga agar produktivitas kerja kita selama bulan Ramadan tetap terjaga tanpa mengurangi kekusyukan ibadah? Ya. Ya, kuncinya ada dua, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya, kuncinya yang pertama itu profesionalitas. Ya. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ibadah yang terbaik itu ibadah yang sesuai dengan tuntutan dan waktunya. Ibadah yang sesuai dengan tuntutan dan waktunya. Waktunya bekerja di kantor, ya bekerja di kantor. Ya. Tapi itu juga bagian ibadah. Ya. Hanya saja ibadahnya ibadah gairu mahdhah. Nah, waktunya untuk mengecas keimanan, misalkan dengan tilawatul Quran, zikir, dan seterusnya, ya, itu ada waktu-waktunya juga. Oleh karenanya Nabi mengatakan, sa'atan, sa'atan, sa'atan. Sa'atan, sa'atan, sa'atan. Ini kan ada seorang sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, yang bernama Hanzalah. Hanzalah itu merasa menjadi orang munafik ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bertemu Hanzalah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, ada apa dengan dirimu, wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, wahai Abu Bakar, sungguh Hanzalah telah menjadi orang munafik. Apa alasanmu sehingga Anda mengatakan Anda menjadi orang munafik? Wahai Abu Bakar, katanya gitu kan. Ketika saya berada dalam majelis Nabi, ketika saya dalam majelis Nabi, maksudnya hadir dalam pengajian-pengajian Nabi Muhammad SAW, saya melihat surga itu seolah-olah ada di hadapan aku. Itu kata Hanzalah. Ketika bareng Nabi itu kayaknya surga itu dekat. Dunia ini sudah nggak penting lagi gitu kan. Tapi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika saya sudah keluar dari majelis Nabi, saya bercengkrama dengan anak dan istri, saya bermain dengan keluarga. Apa yang saya rasakan dalam majelis Nabi itu udah hilang gitu kan. Itulah yang menjadikan saya merasa menjadi orang munafik. Ternyata apa yang dirasakan oleh Hanzalah itu dirasakan juga oleh Abu Bakar. Akhirnya dua sahabat ini datang kepada Nabi mengadukan persoalan yang dihadapinya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sa'atan, sa'atan, sa'atan. Semua pekerjaan itu ada waktu-waktunya tersendiri. Saatnya kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita berkhalwat, menangis, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saatnya kita bekerja secara profesional di kantor, maka kita juga bekerja secara maksimal. Artinya ada waktu-waktu yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa amal yang terbaik itu amal yang dikerjakan sesuai dengan tuntutannya, ya, dan sesuai dengan waktunya. Itu aja polanya Bapak dan Ibu sekalian ya.
Jadi polanya itu adalah kita bekerja sesuai dengan tuntutan dan waktu. Ya saatnya sholat tahajud, tahajud. Saatnya bekerja di kantor, kita dikasih target-target yang kadang kita mungkin bikin pusing. Tapi itu cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Malik mengatakan innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagi pekerjaan itu sebagaimana Allah membagi rizki. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, profesi kita ini kan beda-beda ya. Cara kita beramal itu kan beda-beda. Maksudnya beramal selain ibadah-ibadah mahdoh. Ada yang jadi guru, ada yang jadi politisi, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang kerjanya itu bisnis dan seterusnya. Itu semuanya adalah Allah berikan kepada mereka sesuai dengan keistimewaan dan potensi yang mereka miliki. Artinya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita adalah bekerja sesuai dengan tuntutan dan waktu, maksudnya sesuai dengan waktu yang kita kita hadapi ya, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya semua aktivitas kita itu ibadah, maka kita harus bisa membaginya saatan. Semua ada waktunya. Sekarang kita sedang beribadah juga, tapi beribadah dalam majelis online. Ya. Yang terpenting, setiap kita melakukan sesuatu, kita niatkan lillahi ta'ala. Ya. Kita niatkan lillahi ta'ala. Termasuk dalam mengerjakan tuntutan-tuntutan pekerjaan di kantor dan seterusnya. Mindset kita, ibadah kita, maka harus maksimal. Inilah cara kita memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada orang lain. Karena tidak setiap orang lain itu sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang menjadi petani, ya, menjadi petani kayaknya enak jadi guru, ya kan? Jadi guru, gitu kan? Mereka menghayal begitu Bapak dan Ibu sekalian. Yang tidak jadi ASN bilang ya, enak kan jadi ASN-nya nyantai kerjanya gitu. Padahal yang jadi ASN juga pusing gitu kan. Ya intinya hidup ini tidak semuanya enak lah gitu kan. Tapi yang terpenting kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai tidak punya mindset beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mindset kita beribadah dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, bahkan dalam pemikiran kita, maka semuanya tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, mohon maaf tadi yang pertama profesionalitas, yang kedua yang pertama tadi adalah profesionalitas, yang kedua itu adalah lupa yang kedua jadinya. Ya. Jadi yang kedua apa-apa. Bukan karena efek puasa ini. Ya. Ya tadi ini baik. Profesionalitas. Ya. Yang kedua itu adalah mindset ibadah tadi, mindset ibadah. Oh iya, mindset ibadah. Ya. Mindset ibadah ini ya. Ya, ini karena dicatat karena nanti akan ditanyakan di review. Jadi yang kedua itu mindset. Ya, karena Bapak dan Ibu sekalian, Imam Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin sogirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Betapa banyak amal-amal yang nampak kecil pahalanya besar di sisi Allah karena mindsetnya yang benar, niatnya yang benar. Betapa banyak proyek-proyek yang besar tapi pahalanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mindsetnya, niatnya yang tidak benar. Jadi niat itulah yang menjadikan pahala kita ini berbeda-beda. Kita bisa mengerjakan ibadah yang sama, bisa menuntut ilmu pada tempat yang sama,
Tetapi pahalanya berbeda-beda tergantung niat kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam kita menghadiri majelis ini, pertama kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, itu jelas. Yang kedua kita niatkan tolabul ilmi, kita niatkan tolabul ilmi dalam majelis ini. Yang ketiga kita niatkan silaturahmi sesama orang-orang yang beriman. Karena silaturahmi dengan sesama orang-orang yang beriman itu akan memberikan ketenangan, akan mendatangkan kenyamanan ya, sakinah qalbiyah, menghilangkan kegalauan begitu ya. Ya, yang keempat kalau di masjid itu bisa diniatkan untuk iktikaf, tapi di sini kita nggak di masjid ya. Ya, bisa diniatkan untuk iktikaf. Jadi kita bisa melakukan amal yang sama, pekerjaan yang sama, pahalanya berbeda tergantung kepada niatnya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya, bahwa nanti ketika pada hari kiamat, malaikat itu memberikan catatan-catatan amal manusia itu berbentuk buku yang distempel. Jadi malaikat itu dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti pada hari kiamat akan menyerahkan catatan-catatan dengan buku yang distempel. Ini bukunya catatan-catatan kebaikan si fulan. Tapi ketika malaikat menyerahkan catatan-catatan kebaikan si fulan ini, catatan kebaikan seseorang, Allah kemudian mengatakan kepada malaikat, terimalah yang ini, tapi buanglah yang ini. Padahal malaikat saat itu memberikan catatan kebaikan semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi malaikat itu menyerahkan catatan-catatan kebaikan seseorang. Tapi ketika diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini buang, yang ini terima. Malaikat bertanya, "Ya Allah, saya tidak melihat dari orang ini kecuali kebaikan." Jadi malaikat mencatatnya semuanya kebaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Oh enggak, kata Allah. Ya, ini hadis sahih. Dulu dia melakukan kebaikan-kebaikan bukan untuk aku. Nah, ini betapa pentingnya niat ini. Dulu dia melakukan proyek-proyek, melakukan amal-amal sosial bukan untukku, tapi untuk yang lain. Amal-amal yang seperti buang kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat sendiri Bapak dan Ibu sekalian itu tidak mengerti niat kita. Hanya mencatat yang nampak baik saja. Oleh karenanya di sini sangat-sangat penting niat bagi kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Terus niat ini sangat penting atau dalam bahasa yang lain mindset kita. Ya, mindset kita. Karena ketika mindset kita benar dalam menyikapi sesuatu itu pasti benar. Ya. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, misalkan saya sekarang lagi flu ini ya, agak flu nih ya, agak batuk gitu kan. Kalau kita menggunakan mindset kita, aduh lagi puasa, diuji, diuji flu, sakit, ini kayaknya batalin aja deh gitu maksudnya. Tapi kalau kita menggunakan cara pandang, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar ketika hambanya itu mendapatkan tantangan-tantangan dalam uh, melakukannya begitu. Kita yakin seperti itu, maka kita tumbuh semangat gitu kan. Dalam hal apapun. Makanya di sini kita perlu kekuatan spiritual, termasuk dalam berumah tangga. Kalau mindset kita itu nggak benar, itu banyak berantem dalam rumah tangga, Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena Ya, kita ya, gitu. baik Ustadz, jazakumullah khair atas tausiahnya, atas masukannya juga dari teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Sebelum kita tutup, mohon Ustadz untuk kita dipimpin berdoa, terutama untuk teman-teman kita yang berdampak kemarin terkena bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Tafadhol Ustadz. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita beristighfar 3 kali sebelum berdoa. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asau kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Rabb kami, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu sebuah kebenaran ya Allah. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkan kebatilan itu sebuah kebatilan ya Allah. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, di antara saudara-saudara kami ada yang Engkau uji dengan banjir ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah. Gantilah ujian-ujian mereka dengan yang lebih baik ya Allah. Gantilah apa-apa yang Engkau ambil dari mereka dengan yang lebih baik ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, di antara keluarga kami, sanak famili kami, ada yang telah Engkau panggil ya Allah. Mereka sekarang berada di alam barzah ya Allah. Berikanlah ampunan kepada mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, dan berilah kemampuan kepada kami untuk senantiasa mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan mereka di Jannatun Naim bersama Engkau, orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami semuanya merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya Allah, berilah kesempatan kepada kami bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya satu kali. Ya Allah, ya Rabb kami semuanya sedang berpuasa ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami, berilah kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan puasa kami, menyempurnakan qiyam-qiyam kami, menyempurnakan tilawah kami, sehingga kami layak menjadi hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, di antara saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak bisa tidur nyenyak seperti kami ya Allah. Karena mereka tidur di tenda-tenda mereka ya Allah. Karena mereka tidur di tempat yang terbuka ya Allah. Mereka hanya mereka tidur di atas tanah-tanah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk senantiasa sabar, kuat menghadapi musuh-musuhmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami semuanya adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami semuanya hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami semuanya hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Oleh karenanya berilah kekuatan iman kepada kami Allah. Berilah kekuatan Islam kepada kami Allah. Berilah kekuatan fisik dan spiritual kepada kami Allah. Agar kami bisa menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami semuanya berharap kepadamu ya Allah. Agar kami diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Agar kami diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Agar kami diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami
terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah hamba-hambamu. Terimalah doa-doa dari hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz. Juga sekali lagi kepada teman-teman Vista, teman-teman Mimha dan Dips. Semoga insya Allah kita ketemu lagi di kafi ke-7. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz dan semuanya. Ya, amin, amin. Iya. Ya. Amit ya. Iya.